Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali pada hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, 2 dan 5. Hai mari sembah. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dapat kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam,
iri hati, dan perpecahan. Sebagai orang percaya, perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang dengan rendah dan tulus hati mengaku dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa sebagaimana dalam nyata firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Terambil dari Roma 4 ayat 7. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan di tengah kehadiran kita bersama kita berdoa. Ya Bapa yang baik, di dalam kehidupan kami bersyukur karena kasih setiap jalan hidup kami. Engkau selalu menuntun kami. Sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami datang kepadamu, mohon ampunilah kami, baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap kami dan perilaku kami. Dosa yang kami perbuat kepada teman kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, dan kepada suami atau istri kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Mohon Engkau ampuni kami, bersihkan kami, dan layakan kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Inilah menjadi doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman rasuli menurut hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk kembali. Arahkanlah hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari BLP nomor 320 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Ibu, Bapak, dan Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kekal dan kudus, Bapa yang kami panggil dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kiranya Engkau mau memberkati setiap kami, memberikan kepada kami hati yang bagaikan tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, biarlah semuanya itu boleh tumbuh di dalam hati kami, berbuah di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 dan 7. Saya akan membacakannya bagi saudara. Di bawah perikop hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 7.
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema yang diberikan pada saya pada pagi hari ini adalah kedudukan istri di atas atau di bawah. Dan introitus yang akan saya bacakan dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kedudukan istri di atas atau di bawah. Dan firman Tuhan hari ini dibuka dengan bagaimana seorang istri harusnya tunduk kepada suaminya. Saya ingin membacakan satu puisi tentang perempuan yang ditulis oleh salah seorang bapak gereja, yaitu Aurelius Agustinus. Puisi yang sudah lama, ya, dari tahun 354 sampai 430 beliau hidup. Saya akan membacakannya untuk kita pada pagi hari ini. Perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan dari kakinya untuk diinjak, melainkan dari sisinya, sejajar dengannya, dekat dengan lengannya untuk dilindungi, dekat hatinya untuk dicintai. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, puisi ini sebenarnya sudah menjawab tema kita hari ini. Bagaimana kedudukan istri, di atas atau di bawah? Tapi kita akan melihat dengan firman, apa yang firman Tuhan katakan dari 1 Petrus 3 ayat 1 tadi. Yang pertama, apakah istri di atas dari suaminya? Kedudukannya di atas suaminya. Firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada suamimu. Sekali lagi dikatakan, tunduklah kepada suamimu. Bukan tanduk. Bukan tanduklah suamimu. Tunduk berarti taat. Berarti tidak menjadi atasan. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ibu bapak juga sering atau pernah mendengar, itu istri pejabat, dia lebih galak daripada pejabat itu sendiri. Itu istri direktur, dia lebih minta dihargai dan dihormati lebih daripada sang direktur. Itu kejadian di sekitar kita, di dunia sekitar kita. Tapi firman Tuhan mengatakan harus tunduk. Apa maksudnya harus tunduk? Firman Tuhan mengatakan, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi dengan kata lain, istri harus tunduk supaya tanpa perkataan orang lain, dalam hal ini suaminya, atau saya ingin mengatakan bukan hanya suaminya, tapi orang lain siapa saja, dimenangkan oleh kelakuan
Artinya istri-istri menjadi teladan di dalam Tuhan. Banyak wanita cantik yang terkenal karena perbuatan. Tetapi sayangnya belum tentu perbuatannya itu adalah perbuatan yang menjadi teladan. Banyak orang ingin dikenal oleh orang lain. Semakin banyak orang yang mengenal dia, semakin bangga. Karena itu ada banyak hal yang orang kerjakan supaya ia dikenal orang, sekalipun yang dilakukannya tidak terpuji. Tapi kita bersyukur, kita di Indonesia ini ada wanita-wanita yang namanya harum dan juga yang dikerjakan atau yang dilakukannya juga wangi. Seperti misalkan Ibu Kartini. Memang dia tidak berjuang untuk iman, tetapi dia berjuang dengan caranya sendiri, sehingga para wanita boleh mendapatkan kesempatan, kedudukan di tengah-tengah bangsa ini untuk melakukan segala hal yang baik. Termasuk karena jasanya saya bisa ada dan berdiri di hadapan ibu bapak dan saudara. Bisa mengenyam pendidikan dan bahkan bisa melayani lebih baik lagi. Ada juga Bunda Teresa yang kita kenal, yang oleh karena imannya di dalam Tuhan, dia menjadi teladan dalam perbuatannya mengasihi sesama, mengabarkan kabar baik dan kasih Tuhan lewat segala tindakannya. Dan mungkin banyak lagi di dalam Alkitab yang dapat kita pelajari. Ada Priscilla yang mendampingi suami di dalam melayani Tuhan. Intinya adalah wanita-wanita, perempuan yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tunduklah pada suami. Tidak mengatasi suami, tidak mempermalukan suami, tetapi menghargai suaminya sebagaimana dia juga menghargai dan menghormati Tuhan. Karena demikianlah firman Tuhan mengatakan. Dan itu membawa dampak. Amsal 31 ayat 11 dan 12 mengatakan bahwa wanita-wanita, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, maka suaminya percaya kepadanya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan suaminya dikenal orang. Mengapa sampai dikenal orang? Karena dia mempunyai istri yang mengasihi, menghargai dan tunduk kepadanya. Andil istri sangat besar bagi keberhasilan suami. Ibu bapak dan saudara juga mungkin sudah mendengar, di belakang laki-laki yang sukses ada perempuan hebat yang mendukungnya. Istri yang menghargai suami tidak akan mempermalukannya di depan anak-anak, apalagi di depan orang lain. Dia pasti akan belajar dan terus menahan diri untuk melakukan suatu hal karena cinta kasihnya. Dia tidak akan melakukan hal yang membuat suaminya dipermalukan. Ibu bapak dan saudara yang kasih, saya ingat bahwa satu kali saya pernah ke rumah orang tua saya. Ketika kami sedang berbincang-bincang di dalam, lalu kedengaranlah suara ramai ada di luar. Ada orang yang berteriak, lalu kedengaran juga ada orang yang minta tolong. Kami bingung lalu melihat keluar. Ternyata ada seorang laki-laki yang mengejar istrinya dengan membawa pentung. Bayangkan saudara, dia mengejar istrinya dengan membawa pentung dan istrinya itu masuk ke rumah tetangga. Setelah diselesaikan, setelah kemudian didamaikan oleh tetangga, lalu
diketahuilah bahwa alasannya begitu simpel, yaitu istrinya terlalu cerewet, selalu membantah, bahkan cenderung untuk memerintah suaminya. Sampai saat itu suaminya tidak tahan lagi. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Amsal 21 ayat 9 mengatakan, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ayat ini sampai diulang 2 kali. Kalimat yang sama di dalam Amsal 21 ayat 9 itu diulang pada Amsal 25 ayat 24. Bahwa kondisi di mana seorang istri tidak memberi suasana damai di dalam rumah karena suka ribut, suka memerintah, suka melampiaskan keinginannya dengan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Saya juga adalah wanita dan saya tahu menjadi teladan itu tidak mudah. Perlu penundukan diri, kerendahan hati, mulai dengan tunduk di kaki Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena hati yang damai, hati yang penuh dengan damai Allah akan menempatkan kita, para perempuan, untuk membawa atmosfer yang sejuk di dalam rumah bagi pasangan kita, orang yang kita kasihi, suami kita, anak-anak kita. Merekalah yang paling pertama, yang lebih dulu merasakan dampak dari hadirat Tuhan di dalam kehidupan seorang perempuan, seorang istri. Saya teringat waktu saya sekolah Alkitab, saya amat terkesan dengan seorang ibu. Dan ibu itu kalau dia duduk, maka kita duduk di sebelahnya, ada rasa tenang, ada rasa damai. Saya berpikir, mengapa dia begitu berbeda? Bukankah di sekolah Alkitab itu semua mahasiswanya adalah orang-orang yang rajin membaca Alkitab? Adalah orang-orang yang suka berdoa dan beribadah. Karena semua yang sekolah Alkitab pastilah bertujuan untuk lebih mengenal Tuhan dan untuk melayani Dia. Tapi ibu ini, kalau kita duduk di sebelahnya, kita akan merasakan bahwa memang tanpa perkataan dia sudah membawa atmosfer sejuk yang penuh damai Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang, kita tidak bisa membantahnya. Dia tidak berbanyak berkata-kata. Tetapi orang yang di dekatnya akan merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan itu dijadikan supaya menjadi penolong yang sepadan. Kalau di luar sana, tadi saya katakan istri pejabat lebih lagi seperti begitu dia membawa dirinya, mohon perhatian dan bersikapnya lebih dari pejabat itu sendiri. Atau istri direktur lebih daripada direktur itu sendiri. Tetapi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi istri pendeta lebih dari pendeta. Menjadi istri majelis lebih dari majelis. Menjadi istri para pelayan Tuhan. Lebih lagi menjadi hamba Tuhan. Dengan apa? Bukan karena dia tampil dengan pakaian. Bukan dengan kecantikan. Tetapi sama seperti firman Tuhan mengatakan
Biarlah manusia batiniah yang tersembunyi itu menjadi perhiasan. Sehingga di dalam segala hal, istri pendeta, istri jemaat penuh dengan kerendahan hati. Lebih melayani, lebih pemaaf, lebih peduli, lebih mengasihi, lebih meneduhkan. Lebih membawa atmosfer yang sejuk bagi siapapun yang bertemu dengan dia, bukan sebaliknya. Ibu bapak dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, lalu mungkin saudara berkata, bagaimana saya kan jemaat biasa? Ya, istri jemaat adalah istri pengikut Kristus. Kalaupun suamimu mungkin belum menjadi pengikut Kristus, tapi engkau menjadi jemaat, engkau adalah pengikut Kristus. Karena itu tunduk dan sabar. Firman Tuhan tidak akan memberikan perintah ini kalau itu tidak dapat dilakukan. Perintah ini adalah satu perintah yang tidak dapat dibantah. Kalau kita mau memenangkan jiwa, kalau kita mau membawa keluarga kita di hadapan Tuhan, mulailah dari kita sendiri. Para istri, suami-suami akan bahagia mempunyai istri yang cantik hatinya. Bukan hanya cantik jasmani, tetapi terlebih lagi cantik hatinya. Yang kedua ingin saya katakan, kalau tadi saya katakan apakah istri-istri itu ada di atas suami? Dengan kata tunduklah kepada suamimu, maka itu sudah menjawab di mana kita harus memposisikan diri. Yang kedua, apakah istri itu ada di bawah? Ayat 7 menyatakan bahwa istri adalah teman pewaris kasih karunia Allah. Teman berarti sama-sama menerima kasih karunia Allah, yaitu kehidupan. Kejadian 2 ayat 18, istri itu adalah pasangan yang sepadan. Sepadan berarti seimbang. Dan ada konsekuensi bagi para suami yang memiliki istri. Maka suami itu wajib untuk hidup bijaksana, bukan bijaksini, bukan untuk enak sendiri. Yang kedua, suami juga harus menghormati istrinya. Menghormati berarti menghargai. Menghormati berarti menjadikan istri adalah teman berbagi, suka dan duka. Menghormati berarti juga menghargai istrinya sebagai orang yang dilimpahi berkat Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Berkat Tuhan dicurahkan melalui suami. Dan istri adalah teman pewaris, di mana berkat Tuhan itu diperuntukkan bukan hanya untuk kesenangan suami, tetapi juga untuk istri bersama-sama dengan anak-anak. Matius 19 ayat 6 mengatakan kamu bukan dua lagi. Dengan demikian mengatakan bahwa kamu bukan dua lagi tetapi satu. Maka berarti mengasihi istri berarti mengasihi diri sendiri. Menghormati istri berarti juga menghormati, menghargai diri sendiri. Dan konsekuensinya jika suami tidak mengasihi, jika suami tidak menghormati istrinya, maka firman Tuhan dengan tegas mengatakan supaya doamu jangan terhalang. Kalau suami menghormati istri, suami menghargai istri, suami mengasihi istrinya,
seperti mengasihi diri sendiri, maka doanya pasti dijawab Tuhan, tidak terhalang. Orang berdoa saja belum tentu menerima jawaban seperti yang diharapkan. Tapi ini, kalau dia tidak menghargai dan menghormati, maka belum apa-apa doanya sudah terhalang. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, terutama ibu-ibu, para istri, para wanita, para calon istri, kita perempuan memang diciptakan dari rusuk laki-laki, bukan dari kepalanya atau dari kakinya. Jadi tunduk kepada suami tidaklah sukar ketika kita sudah lebih dulu tunduk kepada Tuhan. Kita memang diciptakan dari awal seturut dengan rencana Allah. Dan rencana Allah berlaku bagi keluarga-keluarga. Nah, karena itu jadilah tiang doa untuk menopang keluarga. Setia mengiring Tuhan, menghargai dan menghormati suami, menjadi orang yang mendukung supaya suami dekat dengan Tuhan. Jadilah teladan, karena teladan di dalam hidup kita itu adalah mengukir sejarah. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengukir sejarah sehingga anak cucu kita mengingat kasih, tindakan, perbuatan, sikap hati, bahkan ketundukan kita kepada Tuhan dengan lebih dulu tunduk dan mengasihi suami. Melayani dia sebagaimana kita mau melayani Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau kami boleh membaca dan merenungkan firman. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami diteguhkan untuk kami ada di hadapan Tuhan, senantiasa dengan kerendahan hati. Dan kami boleh lebih dulu merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami dengan kekuatan yang baru, kami sanggup untuk melakukan firman. Sebagai perempuan yang Tuhan pilih, mendampingi suami kami, menjadi ibu bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami sanggup menundukkan diri kami kepadamu dan kepada suami. Sehingga kami boleh menjadi berkat di dalam perkataan dan perbuatan. Memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup
datang di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa ada di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mau membawa bangsa dan negara kami ke hadapan Tuhan. Inilah bangsa kami, Indonesia. Kami bersyukur menjadi warga negara. Kami bersyukur menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di sini, di tengah-tengah bangsa Indonesia, untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo maupun Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kiranya Tuhan memberikan hikmat pewahyuan, kemampuan memimpin dengan pimpinan Tuhan. Mereka boleh memberikan dan memutuskan segala perkara dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biarlah Engkau mengaruniakan keamanan. Kami berdoa untuk TNI, Polri. Kami serahkan kepadamu Tuhan, sehingga mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mengamankan negeri ini. Biarlah Tuhan, oleh pertolongan-Mu, Indonesia tidak terpecah belah, tetapi sebagai satu bangsa yang kokoh, berdiri tegap, dan biarlah Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, kami menyerahkan Tuhan Yesus juga kondisi saat ini yang masih di dalam pandemi COVID-19. Kami serahkan kepadamu Tuhan, begitu banyak dampak yang terjadi, terutama di dalam ekonomi bangsa kami. Mari Bapa di sorga, biarlah Engkau juga turun tangan, membuka tangan-Mu lebar-lebar, mencurahkan berkat-Mu bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah pandemi ini cepat berakhir. Kiranya Engkau dengan belas kasihan-Mu, Engkau mau memberkati bangsa kami. Biarlah ya mereka yang sakit Engkau juga sembuhkan. Mereka yang mengalami terdampak oleh masalah ekonomi, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan di GKOI Petra di sini ya Tuhan. Biarlah yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang juga mengalami terdampak masalah ekonomi, Tuhan kami memohon belas kasihan Tuhan. Engkau yang menghendaki anak-anak-Mu untuk bekerja, biarlah Tuhan membuka kesempatan bekerja, sehingga keluarga demi keluarga boleh tercukupi segala kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bermasalah, biarlah Engkau memberikan jalan keluar. Berikan kerukunan, berikan kesehatian, orang tua dengan anak, suami, istri, saudara bersaudara. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang GKOI Petra, Bapak Pendeta Charles Gultom, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk seluruh majelis, komisi-komisi, kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga satu sama lain boleh bergandeng tangan, bersehati untuk membawa jiwa ke hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar tempat ibadah ini ya Bapa, bahkan sekitar rumah-rumah kami, rumah-rumah jemaat berada, boleh menjadi berkat di RT RW masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami Sando Tobing dengan Widianti yang akan menikah pada tanggal 29 November yang akan datang. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati rencana ini. Kami percaya bahwa keluarga adalah lembaga yang pertama yang Tuhan dirikan. Dan biarlah kalau rencana ini boleh terjadi ya Tuhan, Tuhan memberkati kedua keluarga yang akan dipersatukan. Biarlah mereka boleh sehati untuk membina kehidupan rumah tangga. Berkati juga untuk rencana live streaming GKOI Petra pada tanggal 22 yang akan datang. Tuhan Yesus kiranya memberkati, menolong setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Dan Tuhan memberkati supaya seluruh jemaat terus dikuatkan untuk teguh berdiri, menjadi murid Kristus yang menjadi teladan dan membawa berkat kemanapun dan dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan Yesus juga untuk rencana baptisan untuk saudari Widianti. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya.
Biarlah hatinya sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hatinya sungguh tertuju kepadamu. Dan Engkau yang membuka lebar-lebar pintu berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga dia boleh hidup di dalam Engkau, takut akan Engkau, mengiring Engkau seumur hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang di dalam pergumulan, apapun pergumulan itu kami percaya Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat kami yang menjawab segala seruan dan doa kami, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh doa ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita bersyukur melalui persembahan. Kiranya kita datang dari hati yang mengerti tentang besarnya anugerah dan kasih Allah Bapa. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 76 ayat 12 yang mengatakan demikian. Bernajarlah dan bayarlah najarmu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan betapa banyaknya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kiranya berkenan atasnya. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan daripadamu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1, 2. Kuasamu dan namamu lah. Ibu Bapak yang kekasih, biarlah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.